Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini Minggu tanggal 21 Februari 2021 bertindak sebagai penguji pertama yakni Bapak Sucipto Basuki, Eskom MT, dan penguji kedua Yoga Priastomo, STMKOM untuk mahasiswa dengan nama Idam Mubarok dengan NPM 2016 804 351 dengan judul skripsinya yakni rancang bangun aplikasi agen Daku Travel sebagai aplikasi praktis agen media eksternal berbasis web pada PT Al-Amin Mulia Lestari Daku Travel. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan beritahu aturannya bahwa yang pertama sidang ini dimulai dengan presentasi oleh Mas Idam 10 menit, dilanjutkan langsung nanti dengan presentasi program ya. Oke, silakan dimulai. Oke, langsung saja Pak ya ke presentasi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi sidang kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul rancang bangun aplikasi agent Daku Travel sebagai aplikasi praktis agent media eksternal berbasis web pada PT Al-Amin Mulia Lestari Daku Travel, di mana pada permasalahan kali ini adalah sebagai berikut. Latar belakang daripada masalah ini adalah belum adanya aplikasi untuk memesan paket perjalanan dan juga mendaftarkan calon jamaah. Yang kedua, belum tersedianya informasi paket yang real time sehingga agent tidak mengetahui paket yang sudah terisi penuh. Kemudian yang ketiga, belum adanya transparansi data riwayat pembayaran kepada jamaah oleh agent. Ini adalah latar belakang masalah daripada penelitian. Selanjutnya, untuk batasan masalah pada penelitian ini adalah aplikasi ini dibangun berbasis web. Untuk aplikasi ini dibangun khusus untuk tim keagenan Daku Travel, bukan untuk jamaah mandiri. Selanjutnya, aplikasi yang dibangun ini meliputi pendaftaran jamaah, pemilihan paket, pengecekan transaksi, serta pembayaran oleh jamaah. Nah, jadi ilustrasinya di sini adalah ketika agent pilih paket, kemudian booking, selesai. Untuk jamaah itu nanti cek kode bookingnya, nanti menampilkan tampilan informasi detail, informasi pribadi maupun pembayaran. Nah, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi yang digital untuk memudahkan agent dalam melayani tamu Allah. Jadi aplikasi ini dibangun memang berdasarkan yang tadinya konvensional menjadi sebuah aplikasi digital. Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif deskripsi, di mana disajikan dalam bentuk bukan dalam bentuk angka maupun simbol, melainkan dalam bentuk hasil dalam bentuk laporan yang akan dijadikan sebuah bahan pertimbangan penelitian. Dan juga untuk metode perancangan sistemnya di sini menggunakan waterfall, di mana menggunakan struktur sistematis dan menganut rapi. Sistem waterfall sistematis. Nah, di sini saya akan jelaskan step by step pada waterfall, di mana requirement analysis ini adalah step pertama dalam metode waterfall, di mana di sini adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang nantinya akan dibuat suatu sistem atau aplikasi. Kemudian
Selanjutnya ada desain. Desain di sini adalah meliputi struktur daripada nantinya yang akan dibangun, sistem informasi yang akan dibangun. Nah, selanjutnya setelah itu ada coding, di mana di sini adalah proses untuk menerjemahkan desain atau struktur yang sudah dibangun ke dalam bahasa coding. Kemudian ada testing. Di sini adalah pengujian terhadap aplikasi yang telah dibangun, telah dikoding, dan implementasinya juga. Kemudian terakhir maintenance. Maintenance ini adalah pemeliharaan dan contohnya untuk selalu supaya aplikasi itu tetap stabil. Nah, untuk use case diagram yang sedang berjalan untuk use case yang sedang berjalan itu ada operasional, marketing, keuangan, dan direktur, di mana operasional itu dapat mendaftarkan calon jemaah, membuat grup paket perjalanan. Marketing itu bisa memasang paket dan juga mendaftarkan jemaah. Keuangan, menerima pembayaran, dan direktur bisa melihat laporan. Untuk use case diagram sistem yang diusulkan meliputi adanya pemilik atau owner. Di sini juga ada jamaah sendiri yang nantinya diberikan akses berupa hanya referensi kode koki. Di sini ada agent yang selaku aktor, ada juga admin dan super admin. Nah, dari kesimpulan dan saran penulis, dengan adanya aplikasi keagenan ini memudahkan para agen untuk memproses data calon jemaah umroh. Kemudian proses penyajian data dapat lebih cepat, efektif, dan akurat. Sarannya yaitu dengan adanya penerapan sistem baru diperlukan pelatihan terhadap user agar dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Artinya aplikasi yang dibangun ini harus disosialisasikan dan dipraktekkan agar agent dapat memaksimalkan fitur-fitur yang ada, dan aplikasi ini dapat dikembangkan dengan fitur yang lebih baik. Mungkin itu presentasi dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin untuk pembahasan daripada programnya, Pak. Ya, silakan demo. Saya tutup yang ini ya, Pak. Ya, ya. Oke, ini Pak untuk tampilan halaman agentnya. Di mana saya akan masuk sebagai agent. Inspect elemennya di close aja tuh. Oh, ini Pak, soalnya ini mobile device. Mobile device, jadi mobile device. Ya. Oke. Oke Pak, ini tampilan awal dari home-nya. Sini ada paket, juga ada banner. Langsung saja saya praktekkan. Misalkan ada orang yang mendaftar sebagai jemaah. Sini ada detail paketnya, mana agent juga dapat mengetahui sisa kuota yang tersedia pada paketnya. Kemudian ini ada pilih paket item, di mana itemnya itu ada 3 kriteria, ada double, triple, dan quad.
di mana double ini adalah satu kamar berdua, triple itu 3 kamar, 1 kamar bertiga, dan quad itu 1 kamar berempat. Ketika item ini dipilih, maka harga akan muncul dengan otomatis. Kemudian kita agent memasukkan nama calon jamaah yang akan didaftarkan. Setelah itu klik submit. Mohon maaf agak lama ya Pak. Nah, setelah pendaftaran berhasil, maka calon jamaah akan menerima notifikasi berupa email kode booking. Oke, untuk agent sudah selesai mendaftarkan jamaah, maka nanti jamaah itu akan terdaftar di list jamaahnya, dan statusnya itu akan terdaftar sebagai calon jamaah baru. Ini ya, untuk detailnya ada di sini. Bicara. Nah ini Pak, emailnya sudah masuk. Emailnya sudah masuk, dan di sini kita buka. Di sini ada nama, ada kode booking, nama, ada informasi data diri, dan harga paket yang harus dibayarkan oleh jamaah. Nah, untuk pembayarnya sendiri langsung nanti bisa konfirmasi melalui admin kantor pusat, di mana di sini ada ada pemberitahuan bisa melakukan pembayaran booking sebesar 10 juta itu untuk booking seat. Pembayarannya melalui rekening yang telah ditetapkan, dan setelah melakukan pembayaran konfirmasi ke WhatsApp-nya admin yang di kantor. Nah, oke, selesai untuk agentnya melakukan pendaftaran. Nah, kemudian saya akan ke admin daripada agent ini. Agak ngeblank Pak di layar saya. Sama. Belum terlihat. Oh, belum lihat Pak. Belum. Sebentar Pak. Masih. Ya, coba diulang. Ya. Nah, ini untuk agentnya. Untuk agentnya Pak. Untuk dashboard adminnya. Di mana tadi kita sudah mendaftarkan yang namanya Elawati.
Maaf ya Pak, agak Itu loadingnya agak lama karena memang itu portnya berapa tadi ya yang untuk biasa? ya Ini kan portnya 8.000 nih. Untuk yang 8.000. untuk Oh yang iya, untuk yang user tadi berapa portnya? untuk yang user portnya masih sama Pak, 8.000. Hanya ada memang perbedaan pet, Oh, perbedaan petnya aja. itu harus di apa ya? Disiasati Dipisah ya Pak, biar dipisah nggak ya harusnya. biar nggak gampang dihack. Oh iya, iya Pak, makasih Pak masukannya. Nah ini sudah terdaftar dengan kode booking sekian. Selanjutnya ada konfirmasi pembayaran di sini. Jadi diasumsikan Elawati ini bayar 10 juta. Nah, ketika diklik Elawati muncul nominal sisa pembayarannya. Kalau dia belum bayar mungkin tagihannya tagihan normal. Ketika ada pembayaran, tagihannya akan otomatis berkurang. Tanggalnya saya buat tanggal hari ini. Mungkin untuk bukti pembayarannya saya coba dulu. Pembayarannya itu berhasil di-input oleh admin. Selanjutnya menunggu konfirmasi daripada admin keuangan. Saya akan keluar. Oke, nah di sini saya sudah masuk sebagai admin keuangan, di mana telah terjadi transaksi pembayaran. Nah di sini dengan nama, dengan kode booking, kemudian tanggal dan nominal pembayaran, serta catatan dan status konfirmasi. Nah, ketika status ini konfirmasi, keuangan akan mengecek daripada uang yang masuk dan berdasarkan bukti transaksi tersebut. Jika dinilai ini sudah betul, maka selanjutnya akan di-approve oleh tim keuangan baru. Kemudian statusnya akan berubah menjadi aktif pada sisi pada sisi aplikasi agennya. Nah, kemudian pembayaran ini akan masuk ke dalam list pembayaran. Artinya ini sudah dibayar. Nah, ini sudah terbayar. Kemudian di sini juga ada laporan pembayaran dan laporan booking. Di mana laporan booking ini adalah laporan nama-nama jamaah yang telah mendaftar. Di sini ada filter untuk dari tanggal ke tanggalnya, filter periodnya. Saya akan filter, coba. Setelah di filter, kemudian saya coba print. Ini hasil daripada print laporan booking. Baik, selanjutnya di sini ada laporan pembayaran juga sama. Ada filter
Jika mau di print menyeluruh langsung print. Jika mau print berdasarkan periode, bisa di print berdasarkan periode. Ini laporan pembayarannya. Lalu selanjutnya tadi untuk pengecekan di sisi jamaah menggunakan kode booking, saya akan coba copy. Saya akan kembali kepada mobile device tadi. Saya logout. Kemudian saya akan bertindak sebagai aktor jamaah. Sini saya akan mengecek kode booking saya berdasarkan pendaftaran. Jika dicek, jika kode bookingnya itu betul, maka akan muncul daripada informasi booking jamaah tersebut. Mana di sini ada tanggal pembayaran, nominal pembayaran, dan statusnya. Oke, untuk owner itu hanya ada laporan yang tadi diperlihatkan di dashboard admin tersebut, Pak. Mungkin itu aja programnya yang bisa saya presentasikan, Pak. Oke, terima kasih Mas Idam presentasinya dari dari papernya yang disingkat di presentasi dengan demo programnya. Ada beberapa hal yang saya tanya nih. Yang pertama, memang antara paper sama demonya sih saya lebih, kalau dari tampilannya lebih menarik demonya ya. Jadi di paper ini tidak selengkap yang di demo gitu ya kira-kira. Jadi kalau emang mau di create papernya mungkin lebih lengkap lagi. Tapi saya apresiasi ini semua full bikin sendiri Mas Idam. Ya, betul Pak. Oke. Jadi kalau bikin sendiri berarti mau di gimana pun ya bisa jawab nanti. Ya, betul Pak. Insya Allah. Oke, memang sedikit kekurangan terkait dengan paper ya. Iya Pak. Yang pertama terkait identifikasi masalah, perumusan masalah dan tujuan ini masih belum nyambung, artinya belum ada alur ceritanya gitu. Contohnya di identifikasi masalah ada 3 poin, tetapi perumusan masalah kan 4 poin. Harusnya memang perumusan masalah itu diturunkan dari identifikasi masalah diturunkan dari latar belakang masalah. Jadi kalau latar belakang masalah itu ada 5 misalkan, terus identifikasi masalah ada 4 is okay. Tapi kalau latar belakang masalahnya ada 3, identifikasi masalah 6 itu nggak boleh juga. Baik Pak. Begitu juga identifikasi masalah dengan rumusan, identifikasi masalahnya ada 3, rumusannya ada 4, nah itu yang nggak boleh juga. Baik Pak. Jadi karena itu ada turunannya dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan, dan tujuan itu menjawab daripada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada 3 ya tujuan ada 3 gitu. Kemudian di paper ini ada sampel, mungkin sampel dari testingnya, tetapi di bab 3-nya tidak dicantumin. Biasanya
bab 3.5.4. Itu ada metode testing yang digunakan. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan pemecahan masalah. Dan masalah ini juga harus ngeling juga. Misalkan pemecahan masalahnya ada 2 atau 3, itu mesti alternatif juga ada 3-nya. Jadi sebenarnya pemecahan masalah itu dijabarkan dari perumusan masalah. Kalau perumusan masalah ada 3 poin, berarti pemecahan masalah yang terjadinya juga ada 3 poin, karena akan diuraikan di situ. Kemudian alternatifnya juga ada 3 poin, dan ditambah nanti apa kesimpulannya juga gitu. Isi dari kesimpulannya adalah sistem yang sebelum ada aplikasi itu seperti apa, kemudian sistem sesudah ada aplikasi itu seperti apa, kemudian manfaat atas adanya aplikasi itu memberikan manfaat apa. Kemudian terkait dengan use case, nanti ada beberapa catatan yang saya catat di skripsi, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian nanti yang terakhir adalah konsistensinya pembuatan nama tabel dan fieldnya dari sequence diagram, kelas diagram, dan rancangan database. Dan ketiga ini nanti akan harus disamakan dengan tabel realnya. Ini pakai tabel apa, nanti tabel yang ada di program itu. Jadi nanti buka nama tabelnya dan fieldnya, dan harus sama dengan sequence, kelas diagram, dan rancangan database. Baik. Kiranya itu Pak Yoga, silakan kalau mau nambahin Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Oke, dari saya mungkin di bab satunya sama tadi dengan Pak Cipto ya. Masalah misalnya tujuan itu harus berelasi dengan rumusan masalah gitu ya. Kemudian mungkin perlu juga tadi saya baca memang ada statistik ya, sedikit statistik di latar belakang. Mungkin perlu juga ditambah statistik calon jemaah atau jemaah yang pernah mendaftar gitu ya. Kalau belum, kayaknya belum ya. Nah, sehingga nanti ada justifikasi untuk pembuatan sistem. Kemudian untuk use case tadi sama catatannya saya udah tulis. Kemudian boleh buka backend-nya nggak? Iya Pak. Backend database-nya, pengen lihat aja gitu. Oh, database-nya. Ya, iseng. Sebentar ya Pak. Ya. Sambil itu dibuka, mungkin saya pertanyaan terakhirnya ini. Di bab 2 itu ada bahasan tentang MVC ya. Iya. Ya. Kira-kira perkembangan terakhir MVC udah sampai mana sih gitu? Atau MVC itu awalnya dikenalkan dari apa? Nah, mungkin Mas Idam bisa cerita coba sambil menjawab. Oke, sambil saya buka ini ya. Iya. Backend-nya saya sedikit akan membahas tentang MVC-nya. Jadi MVC itu model view controller, di mana biasanya diterapkan pada sistem yang sudah berbasis object oriented programming. Nah, object oriented programming ini awalnya itu diterapkan dalam bahasa Java, dalam bahasa VB itu struktur Java ya. Kemudian di bahasa scripting juga awalnya menggunakan metode prosedural, akhirnya mereka juga menggunakan metode OOP untuk perancangan perangkat lunak atau ya. Terus juga untuk perkembangan sekarang di MVC itu ada yang namanya framework, di mana framework ini adalah kerangka kerja yang memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi yang skalanya sudah besar. Mas Idam pernah main .NET ya? Kalau untuk .NET sih saya belum terlalu jauh Pak. Kalau untuk .NET biasanya di web sih Pak. Di web ya? Ya. Oke. Iya, coba buka sedikit, intip tabel database-nya. Oh ya. Habis itu kita selesai. Kita belum foto loh Pak ya? Udah ya, tadi lupa. Kita khusus sesi ini terakhir fotonya.
kalau untuk perancangan database ini Pak. Ini ya. Iya. Iya. Iya, karena dia pakai CMS ya, Pak. Iya. Di sini tabelnya 27, soalnya di tulisan kamu kan 11 ya. Oh, kalau ini memang defaultnya sih Pak, saya nggak pakai default ya. Iya, ngerti. Oke. Oke, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoga. Ya. Sebelum kita tutup, kita foto terlebih dahulu, minta di terus share screen-nya. Oke, kita foto ya, sebentar. Oke, foto 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Yoga. Mas Idam minta ditutup presentasinya, kemudian live di Zoom-nya ya. Baik, terima kasih atas sidangnya Pak, waktu sidangnya. Baik, mungkin saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Siap.